hasil analisis bisnis kami yaitu Nyonya Stevia, manisnya alami. Dengan berikut, anggota tim kami bersama saya Akila, Kevin, Farah, dan Rifa. Berikut merupakan daftar isi. Latar belakangnya, yang pertama, prevalensi penderita diabetes di Indonesia sangat tinggi, yaitu mencapai 20,4 juta pada tahun 2024 dan diproyeksikan naik hingga 16,09% sampai 40,7 juta kasus pada tahun 2045. Adapun kebutuhan akan pemanis yang juga sangat tinggi ditandai oleh konsumsi minuman manis penduduk lebih dari 3 tahun di Indonesia yang mencapai 61,3% orang mengonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali dalam sehari. Karena itu, Nyonya Stevia hadir sebagai solusi dari permasalahan yang telah disebutkan. Stevia sendiri merupakan pemanis alami yang dapat digunakan sebagai mitigasi prevalensi diabetes dengan tingkat kemanisan stevia itu mencapai 200 hingga 300 kali dari gula tebu dan memiliki indeks glikemiknya 0. Industri target dari Nyonya Stevia sendiri itu menarget F&B, lalu nutraceutical dan pharmaceutical, dan berikut adalah values atau nilai-nilai dari perusahaan kami. Lalu Nyonya Stevia sendiri merupakan startup agroindustri yang berlokasi di Kabupaten Cianjur dan fokus pada produksi pemanis alami berbasis daun stevia. Bisnis model kami adalah B2B dengan memasok industri F&B, lalu nutraceutical dan pharmaceutical. Selain itu kami juga memiliki unit wisata edukasi atau edutourism di Cipanas sebagai sarana pengenalan budaya stevia kepada masyarakat luas. Berikut visi dan misi kami. Selanjutnya, keunggulan dari produk kami yaitu bubuk stevia, di mana bubuk stevia kami tidak memiliki kalori 200 hingga 300 kali lebih manis daripada gula sukrosa, bentuknya bubuk sehingga mudah diformulasikan dan tidak mempengaruhi gula darah secara signifikan. Berikut adalah SOT dari Nyonya Stevia. Berikut adalah TOS. Berikut merupakan analisis eksternal berupa PESTEL yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environmental. Berikut adalah faktor dan proses. Yang pertama ada faktor analisis threats of new entrants, yaitu dengan level sedang. Jadi teknologi makin mudah diakses, tetapi integrasi vertikal Nyonya Stevia menciptakan hambatan masuk signifikan. Kemudian ada bargaining power of suppliers dengan level rendah sampai sedang karena kebun milik sendiri menurunkan ketergantungan pemasok, tetapi bahan kimia dan membran masih dari pemasok khusus. Kemudian selanjutnya ada bargaining power of buyers dengan level sedang sampai tinggi karena pelanggan dari B2B menuntut harga stabil, tetapi B2C dan wisata edukatif memperkuat brand trust dan menurunkan sensitivitas harga. Kemudian dilanjut ada trade of substitutes dengan level tinggi, yaitu banyak alternatif pemanis dengan harga lebih murah. Stevia dapat bersaing lewat klaim kesehatan dan natural. Kemudian selanjutnya ada industri recovery dengan level sedang, yaitu pasar domestik masih belum jenuh, namun pemain global mendominasi produksi berbiaya rendah sehingga integrasi lokal dapat memberi keunggulan. Kemudian untuk target pasarnya, pertama kita bagi menjadi 3, itu segmenting. Di segmenting ini kita secara B2B, jadi untuk segmennya lebih ke F&B dan pharmaceutical. Kemudian untuk targetingnya itu perusahaan per sektor F&B, nutraceutical dan pharmaceutical. Yang terakhir itu untuk positioningnya itu kami sebagai pemanis alami berstrategi untuk penderita diabetes dan sebagai pengganti gula putih. Kemudian untuk grafik tamsangnya seperti itu. Untuk proyeksi penjualan di tahun ke-0 itu kami belum ada penjualan dan produksi stevia karena dialokasikan untuk membeli barang di awal, sehingga penjualan itu baru dimulai di tahun pertama dengan total pendapatan kotor 1,74 miliar rupiah dan meningkat 10% setiap tahunnya. Untuk lini masa perusahaan dimulai dari fondasi dan konstruksi, kemudian sistem dan produksi awal, dilanjutkan dengan optimasi dan peluncuran pasar, dan terakhir yaitu ekspansi dan evaluasi. Selanjutnya ialah proses produksi dari pembuatan bubuk stevia, dimulai dari daun stevia yang dikeringkan, kemudian masuk ke ekstraksi, pemurnian, ultrafiltrasi dan nanofiltrasi, kristalisasi untuk menjadi bubuk, pengeringan dan menjadi produk akhir. Selanjutnya adalah kapasitas produksi dan kebutuhan bahan baku dalam pembuatan bubuk stevia, di mana kami ini fasilitasnya payung komersial dan sumber bahan baku dan lahan itu tuh menggunakan kemitraan serta lahan sendiri. Daun keringnya juga ada yang membeli dan ada yang dari kemitraan dan dari lahan sendiri juga. Lalu untuk spesifikasi produknya akan menghasilkan purity 60%. Selanjutnya berikut adalah asumsi yang kami gunakan pada perhitungan capex dan opex. Yang pertama ada asumsi teknis produksi
produksi dengan kapasitas produksi 550 sampai 820 kg bubuk stevia per tahun. Kemudian kandungan dari stevia glikosida daun stevia mencapai 7 sampai 9%, efisiensi proses total kurang lebih 60% dan operasi pabrik 300 hari per tahun. Kemudian selanjutnya ada asumsi ekonomi dan biaya dengan harga pembelian sebagai berikut. Harga jual stevia B2B 250.000 kg. Kemudian ada umur ekonomis mesin itu 10 tahun dan biaya maintenance kurang lebih 5% dari nilai mesin per tahun. Dan energi terbarukan. Kemudian selanjutnya berikut adalah asumsi finansial yang kami gunakan dengan inflasi umum 4% per tahun. Yang kedua, pajak penghasilan badan 22% dan tidak ada pinjaman bank. Berikut adalah capexnya dengan total produksi sebagai berikut, total lahan pabrik sebagai berikut, total lahan kebun dan total keseluruhan capexnya. Kemudian berikut adalah OPEX produksi per tahun dengan awalan 788 juta dan di akhir 1,3 miliar. Selanjutnya untuk skema pendanaan pada bisnis nyonya stevia ini, yang pertama yaitu dengan menggunakan skema all at maturity, yaitu dengan membayar keseluruhan di masa akhir peminjaman, yaitu di 6 tahun. Berikut merupakan cash flow-nya dan berikut merupakan skema pembayaran, di mana pada tahun ke-6 kami ingin membayar sebesar 2,68 miliar untuk pembayaran bunga serta prinsipalnya. Dari pembayaran tersebut, all at maturity, alasan kami menggunakannya yaitu karena kami masih memerlukan dana yang besar pada tahap awal, serta untuk mengurangi tekanan pembayaran pinjaman hingga perusahaan bangkrut. Yaitu di sini terdapat ROI dari investor yaitu 54,10%. Kemudian untuk skema kedua itu untuk interest only, jadi kita akan membayar dari tahun ke-1 sampai 5 itu untuk bunganya aja. Ini untuk cash flow-nya. Kemudian ini untuk detailnya, jadi untuk interest-nya tadi di tahun 1 sampai 5, kemudian di tahun ke-6 baru kita bayar untuk principal payment seperti itu. Di sini kami menggunakan skema ini sebagai pertimbangan karena di awal itu kan perlu dana yang besar untuk operasi, sehingga skema ini dipilih untuk mengurangi tekanan dari beban produksi. Berikut ROI dari investor di luar petani yaitu 57,8%. Berikut adalah kami melakukan analisis kelayakan finansial pada dua skema. Skema all at maturity, NPV mencapai 10 miliar, kemudian sedangkan untuk skema interest only itu 10,8 miliar. Kemudian selanjutnya untuk IRR dari all at maturity 34,09 dan interest only 31,73. Kemudian PBP dari all at maturity 5,175 dan interest only 5,599. Kemudian CAGR-nya 19,15% untuk all at maturity dan interest only 31,73. Kemudian ROI-nya sebagai berikut. Maka dapat disimpulkan berdasarkan nilai NPV, IRR dan PB period, skema 1 atau all at maturity dinilai lebih menguntungkan dan optimal dan layak secara finansial. Jadi nyonya stevia itu merupakan startup pemanis alami dari daun stevia dengan kami menghasilkan bubuk stevia kemurniannya 60% dan dari analisis kelayakan finansial yang dilakukan itu menunjukkan hasil positif ditunjukkan dari nilai NPV, IRR dan tingkat diskon yang tinggi, lalu payback period yang berada dalam batas yang dapat diterima. Lalu skema pendanaan all at maturity memberikan kinerja finansial yang lebih optimal dibandingkan interest only dilihat dari indikator-indikatornya dan analisis pasar menunjukkan bahwa nyonya stevia ini bersaing dengan industri-industri yang sudah ada dan posisinya juga kompetitif. Dan untuk kedepannya, nyonya stevia dapat melakukan analisis sensitivitas lanjutan seperti kelayakan finansial yang lebih panjang dalam periode lebih dari 10 tahun, lalu melakukan analisis yang difokuskan ke skenario tingkat suku bunga dan dengan memastikan NPV tetap positif. Dan dilakukan juga penguatan kajian resiko non finansial seperti resiko pasar, ketersediaan bahan baku dan lainnya. Dengan kajian itu dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan usaha dan keberlanjutan dari perusahaan. Sekian dari kelompok kami mengenai analisis bisnis dari nyonya stevia. Terima kasih. Terima kasih. Nyonya stevia, manisnya